yang harus dihindari juga adalah menghindari hal-hal yang dilarang. Ya. Kemudian wal asbiyah li ghairillahi ta'ala. Ini mirip-mirip dia, ya, sama seperti yang sebelumnya yang berkaitan dengan kesombongan. Ya, cuman beda-beda sedikit saja. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghibah. Jadi tidak boleh seorang guru melakukan yang namanya ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan orang yang tidak ada di hadapan kita. Nah, itu sekalipun tidak benar. Sekalipun benar. Apalagi tidak benar. Ya, itu nanti namanya fitnah kalau tidak benar. Pada tak terusan dengan. Ya. Wan namimah, begitu juga dengan an-namimah wal buhtan wal kadzib wal fahas fil qaul. Nah, ini mirip-mirip juga, sama-sama sering mengadu domba, berbohong, ya, membenturkan orang yang satu dengan yang lainnya. Ini juga adalah akhlak yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru. Dan sekarang banyak kita temukan di media-media sosial. Ya, banyak kita temukan di media sosial bahwa kiai sama kiai, banyak kiainya perlu diajarkan adab. Ya, iya kan jadinya. Ya, jadi banyak kita temukan para ustaz dengan sesama ustaz. Kontennya padahal, ayo coba apa keuntungannya? Bahkan mereka mencari video orang yang viral, kemudian itu yang dia potong ditaruh di komentari. Coba, ini kerjaan para konten-konten sekarang, para kiai-kiai sekarang dan seterusnya. Pernah saya ditawarkan seperti itu. Ayo Ustaz, komentari ini. Saya bilang, mohon maaf, itu bukan pekerjaan saya. Ya. Jadi, tapi ada kesalahannya. Mungkin dia khilaf. Udah selesai. Ya, ketimbang kita akan mengomentari orang dan seterusnya. Ada hal yang lebih penting yang harus kita laksanakan. Nah, pernah ada yang bilang, Ustaz, coba komentari sad boy, Fajar sad boy, katanya. Gimana? Masukkan ke dalam YouTube. Saya bilang, itu bukan pekerjaan saya. Ya, biarkan Fajar sad boy seperti itu. Nah, selanjutnya, begitu juga dengan ihtiqarun nas, yaitu merendahkan manusia. Banyak sekarang orang yang namanya merendahkan orang. Al-hadru min hadhihi sifatil khabisah wal akhlaqir radhilah fa innaha babu kulli syarrin bal hiya asyarru kulluhu. Maka hindarilah, kata beliau, hindarilah dari sifat-sifat yang buruk ini dan akhlak yang tercela ini, karena sesungguhnya ini adalah pintu dari segala kejahatan. Kalau sudah Anda masuk ke dalam ini, maka Anda sudah membuka pintu kejahatan, sekalipun itu adalah seorang kiai. Ya. Kalau udah ada riya, ujub, sum'ah, bukhul, bakhil, batar, dan seterusnya yang sudah disebutkan tadi, kalau udah memasuki ranah itu, maka kita siap-siap untuk masuk dalam pintu kejahatan. Kemudian selanjutnya, bahkan hiya asyarru kulluhu, bahkan itu adalah awal dari semua kejahatan. Nah, kelihatannya halus, tapi itu adalah babu hiya asyarru kulluhu. Titik. Siapakah yang diuji dengan sifat-sifat yang seperti tadi? Apakah orang yang tidak berilmu atau orang yang berilmu? Kata beliau,
Wa qad buliya ba'du ashabin nufusil khabisah. Sungguh benar-benar sebagian orang-orang yang memiliki jiwa yang jelek itu diuji. Siapa itu? Min fuqaha'iz zaman, daripada orang-orang yang memang ahli agama di zaman ini. Ini dulu beliau mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang sekarang? Ya, ya? Nah, bukan orang yang tidak berilmu yang diuji dengan itu. Ya, kalau orang tidak berilmu dan seterusnya kan mereka tidak tahu, ya wajar. Ya, tapi yang biasa melakukan itu adalah orang-orang yang berilmu. Wa ulama'ihi juga kata beliau. Ya, orang-orang yang memang ahli agama dan orang-orang yang ahli ilmu, yaitu para ulama. Ya, ternyata ulama juga memiliki sifat yang seperti ini, makanya diberikan ya apa? Motivasi apa namanya? Ya, peringatan ya oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Allah karim. Bikasiriha min hadhihi sifati illa man assamahu Allah taala. Ya. Dengan sifat-sifat yang banyak ini sudah disebutkan tadi itu semuanya, cinta kepada dunia dan seterusnya, ulama juga, kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dia. Apa penyakit ulama yang paling banyak, adik-adik, dari sekian sifat yang tadi? Ini dia yang pertama, la siyama al-hasadu. Makanya Al-Maghfurlah Maulana Syekh menggambarkan kepada kita al-hasudu la yasud nahdatul watan fina. Akurin awal salimna wal muslimin yazal jalali wal ikram salimna wal muslimin inna bi khairil anam wa jami'il mursalin inna bi khairil anam wa jami'il mursalin kulluna ala dawam nartaji kullal maram kulluna ala dawam nartaji kullal maram bijtihadi wa ihtimam nahdatul watan fina bijtihadi wa ihtimam nahdatul watan fina la nubali bil fitan la numali bil mihan la nubali fil fitan la numali bil mihan indana khairas sunan nahdatul watan fina indana khairas sunan nahdatul watan fina la nubali bil hasud la wa bil usud la nubali bil hasud la wa bil usud al hasudu la yasud nahdatul watan fina al hasudu la yasud nahdatul watan fina mahadul Qur'an bina fadkhulu talibina mahadul Qur'an bina fadkhulu talibina bisalamil aminin nahdatul watan fina bisalamin aminin nahdatul watan fina enwidi ilil ilmi enwidi ilil silmi enwidi ilil ilmi enwidi
lil barmi nahdatul watan fina hayya bina lil barmi nahdatul watan fina. Belum. Nah, ya, jadi al-hasud ini penyakit yang paling banyak yang ditemukan ya oleh para ulama, oleh para kiai, bahkan oleh pimpinan pondok. Ya, banyak kita temukan orang yang iri, hasad, dengki. Ya. Itu gara-gara misalnya yang satunya lebih banyak muridnya, maka yang satu ada rasa hasad. Ya. Kenapa? Karena takut nanti muridnya sedikit. Ya enggak apa-apa. Mungkin itu yang mau belajar, ya sudah. Positif thinking saja. Ya. Mungkin itu saja yang mau belajar, ya sudah. Ya. Ada muridnya yang buat pondok, ya, nanti dibenci. Itu. Banyak orang yang berpecah gara-gara itu. Padahal mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka menampung orang belajar. Di mana salahnya? Mereka menampung orang belajar, ya, mereka mendidik orang yang tidak berilmu. Bahkan bisa jadi dia menggratiskan orang yang ingin belajar. Ya. Terus dihasad, diirikan, didengki. Ya kan, gimana itu ceritanya? Inilah yang paling banyak yang ditemukan di dalam hati-hati orang-orang yang berilmu. Ya. Bahkan mereka gara-gara itu juga mereka saling sikut. Nah, kemudian yang paling banyak juga adalah ujub, membanggakan dirinya. Ini modelnya agak sombong tapi dari dalam dirinya. Ya, bangga dengan amalan yang dia lakukan. Ya, ujub. Yang paling banyak juga adalah riya. Nah, riya. Bahaya ini. Riya. Takabur juga sombong, sama. Nah, maka kata beliau, wa adwiyatu hadhil amrad ya mustawfatu fi kutubir raqa'iq. Maka obat dari penyakit-penyakit ini adalah Anda harus membacanya di dalam kitab-kitab, di dalam kitab Ar-Raqa'iq. Ya, punya kitabnya Raqa'iq. Nah, Raqa'iq. Nah, ini kitab rokok. Ya. Ini adalah penyakit, adik-adik. Ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh amoxicillin, bodrexin, paracetamol, dan puder. Wasikitiana. Ya, la ilaha illallah. Nah, kemudian kata beliau, faman arada tarhiru nafsahu minha fa'alaihi bitilkal kutub. Maka barang siapa yang ingin untuk mengobati dirinya, barang siapa yang ingin membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi, maka silahkan Anda, ya, fa'alaihi bitilkal kutub, maka haruslah Anda memperhatikan kitab-kitab itu. Ya. Kemudian kata beliau, wa min anfa'iha wa altafiha kitab Bidayah Al-Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kalau adik-adik ingin untuk mendapatkan manfaat, ya, untuk membersihkan hati yang sudah disebutkan tadi, maka silahkan rujukannya adalah kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, kita baca kitab-kitab yang lain, pasti kalau masalah tentang hati, rujukan semua ulama yang belakangan-belakangan itu adalah buka kitab Bidayatul Hidayah. Luar biasa kitab itu, adik-adik. Ya, kena saja kita semua. Ya, dan memperbaiki tentang akhlak kita juga. Ya, bahasa Imam Al-Ghazali itu sangat luar biasa. Ya, apalagi kitab Ihya beliau. Ya, itu luar biasa. Ya. Nanti kita lanjutkan.